Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, sahabat Farizal. Sore ini saya membawa teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, menyaksikan prosesi pelantikan Ketua KPPS Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Sungai Bidung, Kota Batam. Mudah-mudahan ini menjadi standar nasional di seluruh kelurahan, di mana masing-masing PPS akan melantik ketua-ketua KPPS-nya di wilayahnya masing-masing. Dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk suksesnya Pilkada 2020. Sekian saja barangkali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berlangsung pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS Kelurahan Tanjung Priok. Tampak petugas PPS di Kelurahan Priok dan ini para petugas yang akan dilantik. Yang merupakan ujung tombak pelaksanaan Pilkada 2020 di Kelurahan Tanjung Priok. Malam ya. Saya mau mulai. Malam. Tampak masih persiapan. Kita akan ikutin nanti prosesinya. Sebanyak 38 TPS di Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Sungai Bidung. Dan ini akan tugas KPPS Pak Aswan di depan, Pak Aswan. persiapan. Spesial baru datang langsung di depan. Pak, satu lagi Pak, kita mulai Pak. Terima kasih. Tugas KPPS akan diambil sumpah untuk terselenggaranya pilkada secara baik, jujur dan transparan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Acara pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Sungai Bidung dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau, wali kota dan wakil wali kota Batam tahun 2020, Tanjung Priok, 24 November 2020 dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku
Silakan duduk kembali. Pengambilan sumpah dan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara Kelurahan Tanjung Biayu, Kecamatan Sungai Beduk dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau, wali kota dan wakil wali kota Batam tahun 2020. Kepada seluruh ketua KPPS dimohon berdiri. Kepada pejabat pengumpul sumpah dipersilakan mengambil tempat. Dalam diri saja, Pak. Diawali dengan kata pendahuluan sumpah. Kepada pejabat pengambil sumpah dipersilakan. Kata pendahuluan sumpah. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia dilantik dan mengucapkan sumpah dan janji sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Tanjung Biayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam tahun 2020? Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudari ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, serta tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan bangsa. Sumpah dan janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting disadari bahwa sumpah dan janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Sumpah dan janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang penuh dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah dan janji adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya diharapkan agar saudara-saudari mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Naskah pelantikan bagi yang beragama Islam. Demi Allah kami bersumpah. Demi Allah kami bersumpah. Bagi yang beragama Nasrani. Demi Tuhan kami berjanji. Demi Tuhan kami berjanji. Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya. Sebagai ketua. Kelompok penyelenggara pemungutan suara. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada. Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Jujur, adil, dan cermat. Demi suksesnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Wali kota dan wakil wali kota Batam. Tahun 2020. Tegaknya demokrasi dan keadilan. Serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan.
kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia Republik Indonesia daripada daripada kepentingan pribadi atau golongan bagi yang beragama Nasrani, kiranya Tuhan menolong saya. kiranya Tuhan menolong saya. Kepada pejabat pengukur sumpah, dipersilakan dulu. Selanjutnya, penandatanganan berita acara pengambilan sumpah dalam hal ini secara simbolis akan diwakili oleh Ketua KPPS dari TPS 22. Kepada Saudara Yusman Yusuf, dipersilakan ke depan. Perwakilan dari KPPS. Kepada pejabat pengukur sumpah dari agama Islam, Bapak Murtomo SAG, kami mohon ke depan. Menandatangani berita secara sumpah. Saksikan oleh pejabat pengambil sumpah dan Ketua PPS Kelurahan Tanjung Priok. Terima kasih kepada para pihak, kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Kepada hadirin semua dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah, agar acara pengambilan sumpah dan pelantikan ini diberkahi Allah Tuhan Yang Maha Esa dan seluruh ketua KPPS yang telah diambil sumpah diberikan kekuatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa. Doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Bahrum. Kepada Bapak Bahrum dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bagi yang beragama Nasrani, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagi yang beragama Muslim, saya memimpin doanya. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan daimin, hamdan liman wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa jalali wa 'azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Maha Kuasa, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas limpah rahmat-Mu, taufik dan hidayah-Mu. Sehingga pada hari ini hari Selasa November tahun 2020 kami melaksanakan pelantikan Ketua KPPS untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada tahun 2020. Ya Allah, ya Maha Perkasa, berkatilah kami kekuatan pada kami, limpahkanlah rahmat kepada kami, mengemban amanah ini tanpa halangan rintangan yang kami panjatkan. Ya Allah, ya Maha Mulia, penguasa alam semesta, jadikanlah kami sebagai penyelenggara pemilu yang nantiasa mendapatkan ridho dan lindungan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai manusia yang berguna bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbil amma yasifun, alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bahrum. Cara selanjutnya adalah pembacaan fakta integritas kelompok penyelenggara pemungutan suara yang dalam hal ini akan dibacakan oleh perwakilan dari TPS 27, Bapak Timbul Joshua Panorangi. Kepada Bapak kami persilakan dan didengarkan dengan hikmat oleh seluruh yang hadir.
atas anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam tahun 2020. Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan, dan memiliki potensi dibajak oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar pemilihan terselenggara dengan penuh integritas. Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini Selasa tanggal 24 November tahun 2020 bertempat di Aula Kelurahan Tanjung Piayu, saya anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan pemilihan. Dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut. Ini sama-sama disebutkan. Didengarkan aja ya. Oke. 1. Menyelenggarakan pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien. 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat TPS yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dengan bersungguh-sungguh, transparan dan bertanggung jawab. 3. Memperlakukan secara adil, imparsial dan non partisan kepada peserta pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali. 4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara. 5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas pemilihan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas, non partisan dan adil. 6. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun, baik secara langsung atau tidak langsung, yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip pemilihan yang jujur adil bagi peserta pemilihan, calon serta pihak-pihak memiliki preferensi politik tertentu. 7. Mencegah dan tidak melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. 8. Mencegah terjadinya penyelenggaraan pemilihan oleh peserta simpatisan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. 10. Membantu KPU Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan pemilihan. 11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan penuh waktu, jujur dan adil. Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Yang tidak bertanggung jawab. TPS Mansang. Bersamaan. Ada harapan yang besar. Dari rakyat. Kecamatan Sungai. Agar pemilihan. Terselenggara. Dengan penuh integritas. Demi masa depan demokrasi. Negara dan bangsa. Yang lebih baik. Pada hari ini, Selasa, tanggal 25 tanggal 24 bulan
November tahun 2020 bertempat di Kelurahan Mangsang. Saya anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dari TPS masing-masing, Pak ya. Dari TPS masing-masing Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Bedung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan pemilihan. Dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pemilihan berdasarkan asas atas langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, secara profesional, efektif dan efisien. 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat TPS yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota dengan bersungguh-sungguh, transparan dan tanggung jawab. 3. Memberlakukan secara adil, imparsial, dan non-partisan kepada peserta pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tanpa terkecuali. 4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi, dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara. 5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas pemilihan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas, dan non-partisan dan adil. Tanpa adil, Kelurahan. 6. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam kejadian di setiap pemilu yang dievaluasi oleh KPU adalah saat pengisian form. Ya, betul ya. Di 2019 beberapa TPS kemarin harus ngitung ulang. Nah, mudah-mudahan kejadian ini formulirnya tidak sebanyak yang kemarin. Kemarin disimulasi oleh KPU Kota Batam di Tanjung Priok jam 5 itu sudah selesai, tapi pemilihnya sedikit yang datang waktu itu. Jadi kalau nanti yang pemilihnya agak banyak, ya mungkin kita ini satu saja bahwa nanti kita akan memakai Sirekap. Jadi saat Bapak Ibu setor kepada PPS, itulah yang disetorkan dalam bentuk digital. Tidak ada lagi formulir-formulir lagi. Ya, yang kembali nanti cuman di dalam kotak, kemudian sama termogen. Nanti karena kita ada APD lengkap, ya kotaknya pun cuma 2 kotak ditambah dengan APD, sarung tangan, hand sanitizer ditinggal saja. Itu kan barang habis semua. Tapi termogen wajib balik. Nanti kita stornya pakai ini, nembak di ketua PPS. Jadi tolong nanti pesannya saat BIMTEK yang hadir diusahakan adalah ketua KPPS sama KPPS keempat. Usahakan cari orang yang cermat karena dia akan yang mensaring. Karena datang sesuai yang peraturan kemarin yang sudah dibagi
adalah orang yang mempunyai KTP elektronik. Ya, pertama nanti dijelaskan lagi di dalam itu. Tapi memberi semangat saja Bapak Ibu, selamat menjadi ketua KPPS nanti di ini. Kemudian kalau kami masih ada waktu, kami akan turun ke lapangan. Setelah BIMTEK pun kami akan turun. Kalau masih ada yang lain, kami akan turun menjelaskan. Biar semua clear. Biar Mangsang ini sukses, Sungai Beduk sukses. Tepuk tangan untuk kita semua ini. Ya. Karena apapun ceritanya, Mangsang di pundak Bapak Ibu semua, Sungai Beduk di tangan ya Bapak Ibu semua, bukan kami. Karena ujung tombaknya Bapak Ibu semua. Itu saja. Jadi ayo kita saling bersemangat, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kemarin informasi yang didapat dari KPU rapid test di Bali ya ngeri, yang reaktif itu hampir 1.000 orang ya kan. Mudah-mudahan kita, jadi jangan takut dulu. Yang pertama kita akan rapid test, kalau reaktif pertama akan diuji dengan rapid test kedua yang lebih canggih kasarannya. Informasi kemarin. Jadi kalau Ibu Bapak di rapid test pertama itu reaktif, nggak usah khawatir, nunggu nanti di rapid test yang kedua, gitu ya. Kalaupun reaktif lagi, terpaksa harus dicarikan ganti. Bapak Ibu isolasi mandiri di rumah, tidak serta-merta dibawa ke Galang, enggak. Ya, jadi itu informasinya. Jadi mudah-mudahan yang hadir di sini dan rekan-rekan yang masih ada di rumah sehatlah, dijaga. Karena ujung tombak, betul-betul ujung tombak Bapak Ibu. Ya, jaga lingkungan. Kemudian untuk penempatan TPS harus disesuaikan. Karena kita betul-betul harus menjaga protokol kesehatan. Jangan menjadi fitnah gara-gara pilkada nanti terjadi klaster baru. Jadi kita harus menjaga, kita sesuaikan nanti dalam BIMTEK. Cuman itu saja ya, bahwa 2 kali rapid test. Ya, kalaupun yang pertama reaktif, yang kedua kalaupun betul-betul reaktif baru kita harus carikan ganti, wajib, tidak boleh. Kami pun nanti akan rapid test lagi. Kemarin kami udah rapid test, nanti kami juga ikut rapid test. Mudah-mudahan yang di sini kita diberi kesehatan semua ya, amin. Nah, itu saja Pak Ibu. Jadi beberapa itu nanti kita belajar bersama, karena nanti cuma sirekap saja. Ya kalau 1 dari 7 orang itu kalau handphonenya yang paling canggih, kalau bisa RAM 3, RAM 4 ya bagus. Jadi aplikasinya barusan saya juga baru dikasih dari KPU, si download, bukan di Play Store ya, jadi dikirim lewat link. Karena tidak semua orang, jadi nanti kita pakai PIN juga. Jadi di situ setelah hasil kita kayak ngisi ijazah, bukan tes ya, tes itu bulat-bulat. Nah, nanti kita belajar bersama saat BIMTEK. 2 orang saja yang di BIMTEK, nanti kita belajar bersama. Tapi pesannya kalau bisa orang pertama ketua KPPS dan KPPS keempat. Ya karena yang dia akan paling bertanggung jawab terhadap orang yang datang, orang yang pakai DPTP dan semuanya. Mungkin itu saja. Mungkin kita cukupkan. Kalau yang mau ngobrol ya nanti kita ngobrol sambil sharing. Nanti kami berjanji, kemarin udah ngobrol ketua PPS, kita belum tahu juga waktu kapan untuk BIMTEK, tapi pasti minggu ini, kalau nggak Sabtu Minggu, karena kami Kamis Jumat baru BIMTEK. Setelah ini pun kita akan ini aja nitip tangan keberhasilan pemilu pilkada di Sungai Beduk, terutama di Kelurahan Mangsang, ada di tangan Bapak Ibu. Sekali lagi minta tepuk tangannya untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Sekali lagi saya menegaskan, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa di antara 702 orang petugas PPS dari KPPS sama Linmas, mudah-mudahan non reaktif semua. Karena kenapa? Kalau udah ada yang reaktif, kami juga susah nyarinya itu. Mudah-mudahan kita berdoa bersama, jaga kesehatan. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya sebagai Ketua PPS. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nanti informasi kami akan tetap men-share ke bawah. Dan semalam materi yang saya kasih coba dibuka-buka biar sama-sama kita belajar.
Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sahabat Marilah Menyapa. Malam ini saya bersama Pak Lurah, Masa, PPK, beserta KPPS, di mana malam ini diadakan pelantikan. Nah, kita bincang sedikit dengan Pak Lurah. Pak Lurah, di Kelurahan Mansang itu berapa pemilih? Oh, tapi ranahnya, iya ranahnya. Tapi situasi stabil lah Pak Lurah. Tadi perjalanan pelantikan KPPS berlangsung dengan aman, dengan lancar. Harapannya Pak Lurah pelaksanaan pilkada 2020. Mudah-mudahan pelaksanaan pilkada 2020, terutama di Kelurahan Mansang, berjalan dengan lancar. Semua tahapan berjalan dengan baik, mulai dari tingkat PPS, TPS, UPK, Amin. Demikian sedikit komentar dari Pak Lurah selaku penanggung jawab wilayah. Mudah-mudahan pilkada 2020 berjalan lancar, tertib, aman dan nyaman sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Oke.